Oke, sekarang kita mau bahas salah satu tipe persamaan diferensial gitu ya. Jadi di persamaan diferensial tuh kita suka ngelompokin gitu kayak, oh bentukannya kayak gini, nanti caranya begini gitu. Nah, salah satunya adalah PD linear orde satu. Oke ya. Yang dimaksud linear itu kayak gimana? Bentukannya kayak gini. Y aksen sama dengan AY plus B. Ini kan kayak persamaan garis gitu kan ya. Y sama AX plus B, Y aksen sama AY plus B. Nah, tapi ternyata A-nya itu bisa juga bentuknya fungsi gitu, fungsi terhadap X. Bayang ya maksudnya ya, tambah BX. Nah, jadi yang ini kita sebut dia, ini kan koefisiennya konstan ya, konstan koefisien. Kalau yang sebelah, koefisiennya apa? Variabel kan ya, terhadap X gitu. Ya udah, ini variabel koefisien. Nah, eh, kita mau tinjau yang ini, tapi kan sebenarnya kita udah tahu kan, ini cara ngerjain kayak gimana. Coba lihat yang ini. Nah, ini ya. Setuju gak? BTW video sebelumnya aku salah ya. Harusnya ini C kali E pangkat 2X plus kali C bukan plus C ya. Salah plus C-nya. Nah, ini coba ingat-ingat video sebelumnya itu kan ada trik tanda kutip gitu kan ya. Aku nggak mau ngerjain langsung kayak 1/A plus B. Ya aksen sama dengan 1 gitu. Itu agak jelek gitu ya. Ada trik cantik gitu. Coba kita bikin Y aksen sama dengan A kali Y plus B per A. Gitu kan ya. Nah, coba Y plus B per A aksen tuh sama dengan apa? Ini kan sama dengan Y aksen tambah B per A aksen, which is ini kan konstan ya. Jadi dia 0. Setuju gak? Nah, di situ. Jadinya boleh dong Y plus B per A aksen ini sama dengan Y aksen gitu ya. Boleh dong. Oke, kita pakai di sini. Ya udah, kita ubah persamaannya jadi Y plus B per A aksen itu sama dengan A kali Y plus B per A. Kalau bingung ya udah jadi ini aksen. Ini sama dengan AY gitu ya. Y besar, sorry. Y besar aksen sama AY besar. Nah, ini kan Y aksen per Y gitu ya. Sama dengan A. Nah, kita nggak pakai bantuan D per DX lagi. Coba kalian udah harus bisa ngeliat kalau ini tuh kalau diintegralkan hasilnya bakal jadi ln Y. Kok ln Y integralnya Y aksen per Y? Ah, ingat chain rule. Ln X kuadrat kalau diintegralkan seper X kuadrat, tapi jangan lupa X kuadratnya diturunkan kan. Ini juga seper Y, ln Y kalau diturunkan kan jadi seper Y, tapi Y-nya kali Y aksen gitu kan ya. Setuju gak? Nah, ini ln Y, mutlaknya ya sudahlah biarkan. Ini sama dengan AX plus konstanta. Lagi-lagi F pangkat jadi Y sama dengan konstanta yang bisa ke depan ya. C kali A pangkat X. Y-nya tadi, Y besarnya tadi apa? Y tambah B per A. Y kecil tambah B per A. C kali E pangkat A per X. Oke, jadi solusinya Y sama dengan C kali E pangkat AX min C kali min B per A. Oke, ini solusinya. Of course, dengan asumsi si ini tidak sama dengan 0 ya. Jadi Y-nya tidak sama min B per A. Cuman ya sudah, tidak perlu. Oke, lanjut. Kita ke yang variabel koefisien. Kita lihat ya, kenapa trik si ini tuh nggak bisa dipakai lagi di kalau koefisiennya variabel. Misalnya kita punya, pakai contoh aja deh. Ya aksen sama dengan misalnya 3 per X kali ya. 3 per X, Y, biarangan per X aja. Per X, Y tambah X pangkat 5 mungkin ya. X pangkat 3 deh. Oke, coba kita bikin kayak gini gitu kan ya. Kita mau kerjain. Artinya Y aksen sama dengan per X, Y tambah X pangkat 4 itu juga. Iya kan? Tapi kan karena si ini
variabel gitu ya, ini variabel y tambah x pangkat 4, mana ini variabel lagi gitu kan ya. Kalau diturunin kan ini nggak sama dengan y aksen. Ini sama dengan ya, y aksen tambah x pangkat 4 aksen, which is 4 tambah x pangkat 3. Jadi, ini nggak bisa dipakai. Nggak bisa disubstitusi langsung kayak si ini. Nah, jadi cara ini tuh nggak bisa. Kita harus pikirin cara lain gitu ya. Oke, jadi jangan lewat sini. Mungkin coba kita kerjain dulu. Misal, y aksen kurang super x kali y sama dengan x pangkat 3. Ya, kita mau bikin dia jadi kurung aksen gitu kan ya. Jadinya dia nanti gampang gitu. Kan tinggal diintegralin. Gitu. Masalahnya bisa gak? Bisa. Ternyata bisa. Kok bisa? Jadinya andaikan ini dikalikan dengan sesuatu gitu ya. Sesuatu mu-nya itu dalam x gitu ya. X sama dengan mu x pangkat 3. Dengan ajaib ternyata tiba-tiba ini bisa berubah jadi bla 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 aksen yang sebelah sini. Lah, dan ini kita sebut sebagai faktor integrasi. Kalau kalian masih ingat gitu ya. Tapi kita mau nurunin faktor integrasi. Jadi kalian gak usah hafalin faktor integrasi rumusnya apa. Oke, ide itu dari situ. Jadi coba kita bikin ini kan, oh sorry, mu x ya. Coba perhatiin nih. UV aksen tuh sama dengan apa? U aksen V tambah UV aksen kan? Kalau begitu, mu, aku malas ini mu-nya dalam X ya. Mu Y aksen tuh apa? Of course, mu aksen Y tambah mu Y aksen. Coba perhatiin teman-teman, mu aksen tuh apa? Si ini kan. Artinya, mu aksen Y si ini dong. Yes, betul. Jadi, mungkin ada baiknya kita samakan min per X, mu, Y gitu ya, sama dengan mu aksen Y. Y-nya hilangin. Lah, tapi kan ini bisa kita kerjakan. Min per X sama dengan mu aksen per mu. Integralkan gitu ya. Ini jadi ln mu ya, teman-teman. Ini jadi min ln X. Ya, plus C, tapi nggak penting plusnya gitu ya. Karena faktor integrasi balik lagi, ini kan kita coret gitu. Jadi konstannya ya ikut kecoret, nggak terlalu penting. Oke, lagi-lagi E pangkat, ini jadi X pangkat min 1 ya. Ini jadi mu. Jadi mu X-nya kita sama dengan X pangkat min 1. Jadinya kalau kita kalikan X pangkat min 1 ke kedua ruas, gitu ya, atau seper X aja. Seper X min seper X kuadrat. Y. Ya benar. Sama dengan seper X kali X pangkat 3, which is X pangkat 2 lah ya. Ini ternyata bisa jadi mu Y aksen, which is seper X kali Y aksen. Hah? Masa sih? Nggak percaya aku, coba kita kerjain. Coba, ini kan artinya UV aksen, U aksen V tambah UV aksen kan ya? U aksennya seper X tambah UV aksen artinya Y aksen seper X gitu ya. Seper X aksen itu kan min seper X kuadrat ya. Y tambah Y aksen kali seper X. Coba perhatiin. Ini sama ini. Ini sama ini. Wah, pas ya. Jadi bisa kita bikin ini jadi seper X kali Y aksen. Keren nggak sih kalau kayak gitu? Ya kan? Kenapa kerennya ya? Udah tinggal kita integralin, atau si ini hilang dong aksennya. Jadi seper XY gitu ya, sama dengan X kuadrat diintegralin sepertiga X pangkat 3, tapi jangan lupa plus C. Oke ya. Ya udah, ini jadi Y sama dengan kali X per 3 X pangkat 4 plus C X. Oke, jadi ini solusinya. Gitu ya. Dengan ajaib kita somehow ngubah bentuk ini dengan bantuan faktor integrasi gitu ya. Kita dapat si
ini, terus ini kan langsung aja itu jadi bla 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 aksen. Langsung kita integralin gitu loh. Keren gak sih? Dan bagi kalian yang males gitu ya, bentuk umumnya kayak gini. Y aksen, kalau kalian punya Y aksen tambah AX. Jadi fungsinya dari sebelah sini ya. Plusnya di sini sama dengan B. Faktor integrasinya adalah E pangkat integral AX dx. Ini yang kalian dipelajarin di mat 1 kan ya? Nah, nggak usah dihafalin lagi, bisalah ngerti alurnya dari mana dapat mu-nya itu. Oke, buat latihan mungkin coba kerjakan ini ya. Mungkin TY aksen gitu ya. X, Y aksen tambah 2X sama dengan 2Y, sorry, 2Y sama dengan sin X per X dulu. Oke ya. Dulunya adalah, ingat, Y aksennya harus nggak boleh depannya ada apa-apa gitu. Jadi otomatis ubah dulu bentuk ini jadi Y aksen tambah 2 per XY sama dengan sin X per X kuadrat. Baru terapin faktor integrasi. Kalian bakal dapet. Oke, harusnya udah sih, gitu aja.